Kenapa kita tiba-tiba sedih, padahal nggak ada apa-apa? Kamu pernah nggak lagi ngerjain sesuatu atau bahkan lagi senang-senang, tiba-tiba hatimu kosong, ada rasa sedih yang datang entah dari mana. Kamu coba cari penyebabnya, tapi nggak nemu. Nggak ada hal buruk yang terjadi, tapi rasanya berat, kayak ada sesuatu di dada yang bikin sesak. Dan mungkin kamu bertanya, kenapa sih aku bisa kayak gini? Tenang, kamu nggak sendiri. Dan di video ini, kita akan coba pahami kenapa rasa sedih bisa datang secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Pertama, emosi itu nggak selalu punya alasan jelas. Kita hidup di dunia yang mengajarkan bahwa semua hal harus punya alasan, tapi sayangnya emosi nggak selalu bekerja seperti itu. Kadang kita merasa sedih bukan karena satu peristiwa besar, tapi karena akumulasi kecil yang menumpuk dan nggak sempat kita proses. Misalnya, kamu kecewa sama diri sendiri, kamu nahan marah waktu teman menyebelin, kamu kelelahan tapi kamu pura-pura kuat. Semua itu kayak tumpukan pasir kecil di hati. Awalnya nggak terasa, tapi lama-lama bisa jadi beban. Dan karena kita terlalu sibuk, kita nggak sempat berhenti, nggak sempat merasa, sampai akhirnya sedih itu keluar secara tiba-tiba. Kedua, peran otak dan hormon. Otak kita dipenuhi zat kimia yang memengaruhi suasana hati, namanya neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, kortisol. Ketika tubuhmu kelelahan, kurang tidur, makan gak teratur, atau terlalu stres, kadar zat-zat ini bisa turun drastis. Akibatnya, kamu merasa sedih, padahal gak ada masalah besar. Jadi, rasa sedih itu bisa jadi reaksi biologis, bukan karena kamu lemah secara emosional. Bahkan, sesuatu yang terlihat kecil kayak ngopi terlalu banyak atau scrolling sosial media sebelum tidur, itu bisa bikin moodmu anjlok kan? Ketiga, kenangan lama yang muncul diam-diam. Pernah nggak kamu tiba-tiba sedih waktu dengar lagu lama atau lewati tempat yang dulu sering kamu kunjungi bareng seseorang? Itu karena otak menyimpan memori dalam bentuk emosi, bukan cuma gambar atau kata-kata. Kadang, tanpa sadar kamu sedang terkena trigger, kayak trigger bau, warna, suara, suasana, yang membuka kembali kenangan lama. Dan meskipun kamu nggak sadar kenapa, tubuhmu tetap mengingat rasa itu. Itulah kenapa kadang kita merasa sedih bukan karena masa sekarang, tapi karena luka yang belum selesai dari masa lalu. Keempat, kelelahan emosional yang tak terlihat. Kita terbiasa memaksa diri untuk tetap kuat, tetap tersenyum, tetap produktif. Tapi sadar gak bahwa setiap manusia punya batas? Rasa sedih yang muncul tiba-tiba bisa jadi sinyal bahwa kamu udah terlalu capek. Bukan capek fisik, tapi capek jiwa. Kamu terlalu sering bilang gak apa-apa, padahal sebenarnya gak kuat. Dan karena kamu nggak ngeluarin itu, tubuhmu melampiaskannya lewat kesedihan yang meledak sendiri. Ini wajar, dan yang paling penting, ini bisa diatasi. Kelima, kesepian emosional itu nyata. Kadang, kamu dikelilingi banyak orang, tapi tetap merasa sendirian. Itu karena yang kamu butuhkan bukan sekedar teman ngobrol, tapi koneksi emosional yang dalam. Rasa dimengerti, didengar, diterima tanpa dihakimi. Kalau kamu nggak punya ruang itu, hati bisa terasa kosong, dan kesedihan muncul tanpa alasan yang jelas. Rasa sedih sesekali itu normal, tapi kalau kamu merasa sedih setiap hari,
gak ada semangat ngapa-ngapain, susah tidur atau malah terlalu banyak tidur, kehilangan minat terhadap hal yang biasa kamu suka. Maka bisa jadi itu bukan cuma kelelahan, tapi tanda depresi ringan. Jangan takut atau malu, minta bantuan bukan tanda lemah. Justru, itu tanda kamu berani menghadapi dirimu sendiri. Gak semua sedih harus punya alasan. Kadang kita cuma perlu diam sejenak, tarik nafas, dan bilang ke diri sendiri, it's okay. Kamu boleh merasa lelah, kamu boleh merasa hampa, itu bagian dari jadi manusia. Yang penting, kamu tahu, kamu gak sendiri, kamu tetap berharga, dan kamu pantas disayangi termasuk oleh dirimu sendiri.